Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Nihrir Ayu Rizky Liliani yang bertugas di SDN Asmaro Bangun 4. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kediri. Mari kita saksikan penerapan modul 1.4 budaya positif yang ada di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu guru SDN Asmaro Bangun 4, yang terhormat juga Bapak Khairul Eko dari SDN Asmaro Bangun 1, maaf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berkah yang telah diberikan Allah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara saya aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman agama Islam seperti sekarang. Bapak Ibu, sebelumnya ini adalah aksi nyata saya untuk menyebarkan budaya positif di modul 1.4. Untuk konsep inti budaya positif itu ada 8 Bapak Ibu yang harus kita ketahui. Nah, sebelum itu karena kemarin juga kita sudah mendiskusikan tentang visi misi. Nah, untuk itu kita juga harus menerapkan budaya positif itu agar visi misi kita dapat terpenuhi. Untuk yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang harus kita pahami untuk memenuhi visi kita di sekolah kita yang kemarin sudah didiskusikan. Untuk yang pertama, paradigma belajar dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran di sini dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya, karena kita juga sudah masuk ke kurikulum merdeka, ada pembelajaran berdiferensiasi. Itu adalah pembelajaran yang dilakukan guru untuk mengikuti dari kebutuhan siswa,
bukan hanya dikelompokkan, tetapi juga di bukan hanya dikelompokkan saja sesuai misalnya angkanya tidak bisa digabung dengan tidak bisa, bukan seperti itu. Nanti kita yang memenuhi kebutuhan anak-anak untuk dapat melakukan pembelajaran yang baik seperti itu. Terus untuk profil pelajaran Pancasila ada 6. Bapak Ibu juga sudah tahu. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, benar, kritis, dan mandiri, seperti itu. Ini kan, tidak apa-apa Pak. Oke. Ini karena kakak balik tadi, tidak apa-apa. Dengar ya Pak. Nah, ini nanti bisa dipraktekkan ke anak didiknya. Nah, bisa dicoba. Bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Binaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menawan kritis, berpancasila, bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan seperti itu ya. Nanti bisa dinyanyikan bersama. Bisa dinyanyikan bersama murid-muridnya di dalam kelas 8. Terima kasih. Yang biasanya ini sudah Bu Aisyah. Nanti habis itu ditularkan ke Pak Yus ya. Karena yang sudah melakukan kurikulum merdeka di kelas 1 dan 4, tapi nanti untuk kelas 2, kelas 3, kelas 5 dan kelas 6 juga bisa. Ini biar anak-anak nanti ketika kurikulum merdeka sudah dilaksanakan di semua jenjang bisa semua anaknya makan. Monggo. Nah, ini ada gambar ngapunten radi burung. Ini ada kaki gajah yang dirantai. Nah, monggo yang mau berpendapat dulu, apakah maksud dari kaki gajah yang dirantai? Monggo yang mau berpendapat. Bu Mida. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini saya coba dari perspektif saya ya. Nanti Bapak Ibu guru yang lain bisa menambah. Kita kan tahu kalau gajah itu punya kekuatan yang besar, tapi di sini dirantai. Kalau saya punya dua perspektif. Yang pertama, gajah itu besar, dia punya kekuatan besar, tetapi ada orang yang merantai supaya gajah itu tidak melakukan kehancuran, seperti itu. Tapi yang kedua, saya perspektif yang kedua, yaitu gajah kan punya kekuatan besar. Ketika dia dirantai, bagaimana dia bisa melepas ikatan itu untuk tetap menjadi besar atau memaksimalkan kekuatannya. Nah, itu ada dua perspektif dari saya. Oke, terima kasih. Monggo. Siapa yang mau? Bapak Ibu guru mau berpendapat lagi. Kaki gajah yang dirantai. Pak Fauzi. Oke, enggak apa-apa. Kaki gajah yang dirantai itu gajah menggambarkan anak murid kita karena mempunyai potensi-potensi atau tadi kekuatan besar yang ada di dalam diri mereka. Nah, sekarang yang dirantai itu menggambarkan kita sebagai Bapak Ibu guru yang
yang selama ini mengekang, kata-katanya itu mengekang atau memberi aturan yang banyak sekali ke anak-anak sehingga mereka harus mengikuti apa yang kita mau. Ngoten toh? Nah, tetapi harusnya ini kita akan merubah pemikiran itu tentang gajah atau tentang anak-anak, bagaimana mereka mengeluarkan potensinya, kebutuhannya apa dalam belajar. Monggo selanjutnya. Nah, tadi kaki gajah yang dirantai itu seperti kita itu selalu berpikiran sehingga kita ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ilusinya guru mengontrol murid, ngoten ta? Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini semua itu saya sendiri mengalami juga. Mengalaminya kenapa? Menganggap anak-anak itu harus mengikuti apa kemauan saya. Nah, sekarang sudah bukan zamannya, meskipun ada beberapa yang tetap kita laksanakan dengan toh. Kita menganggap anak-anak itu harus punya aturan toh. Tapi terkadang kita yang menyampaikannya itu kurang ke anak-anak, dalam artian kurangnya itu apa? Kurang mengerti ini akan dilaksanakan anak atau tidak. Kita itu terlalu mengontrol anak atau tidak. Kita terlalu memaksa kehendak apa tidak, seperti itu. Itu miskonsepsi yang selama ini ada di benak saya juga termasuk, atau panjenengan juga termasuk. Terus selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Respon dan kontrol. Itu realitasnya kebutuhan kita itu sama. Kita menganggapnya seperti itu. Anak-anak itu kebutuhannya sama. Padahal realitanya setiap anak itu berbeda. Seperti itu. Kita melihat semua hal itu sama, tetapi gambarannya anak-anak juga berpikirnya itu berbeda. Seperti itu toh. Nah, sama di sini kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Nah, untuk teori kontrol sendiri itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memahami, kita memahamkan ke anak-anak bukan dari perspektif kita, tapi dari potensi anak, dari kebutuhan anak, seperti itu. Monggo selanjutnya Pak Fajar. Nah, disiplin sekarang. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ini mengacu pada disiplin diri. Jadi yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini itu diri kita sendiri, sama dengan halnya anak-anak. Anak-anak juga itu dapat disiplin jika ada kemauan dari dirinya, dari apa yang diyakininya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, ini anak-anak disiplin itu bukan hanya karena ada penghargaan atau hukuman. Selama ini kadang kita berpikirnya kalau anak-anak dikasih reward, anak-anak akan
disiplin. Padahal itu adalah perspektif yang salah, Bapak Ibu. Anak akan disiplin, jadi anak akan berpikir disiplin saja, oh aku biar dapat reward, bukan dari dalam dirinya, itu dari eksternalnya. Jadi yang ingin ditumbuhkan budaya positif adalah mengubah itu dari dalam diri anak sendiri, bukan dari adanya hukuman. Nanti aku kalau datang terlambat aku dapat hukuman. Nah, itu yang harus kita buat, ya. Terus untuk selanjutnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mampu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik tadi dari dalam diri anak sendiri. Bukan dari reward, bukan dari hukuman, dan kita harus menghindari itu. Nah, nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contoh nilai kebajikan yang ada di institusi atau organisasi. Kita mengacunya yang pertama kepada profil pelajar Pancasila ada 6. Ada yang kedua ada keterampilan hidup. Ini ada yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik dari diri. Terus ada IBO Primary Years Program. Itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Ini yang pengen kita ambil tujuannya, kita ambil setiap pembelajaran adalah ini yang kita pengenkan ke anak-anak, betul? Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia sendiri. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua dilakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini anak-anak ini juga memiliki kebutuhan dasar seperti kita. Hak-haknya, betul? Nah, apa saja hak-hak anak-anak itu? Ya, ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya ada makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan. Ngoten. Untuk yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang itu bisa dicontohkan ke dirasa, diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu kasih sayang. Untuk yang ketiga, kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang keempat adalah kesenangan. Kesenangannya semua orang itu adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Terus yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan di sini contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu kebutuhan dasar manusia, baik di anak-anak maupun di kita Bapak Ibu guru. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Kita berperilaku, kita melakukan suatu kegiatan ataupun anak-anak juga dalam pembelajaran, itu motivasinya ada 3. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk yang pertama, untuk
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini termasuk sifatnya itu eksternal dari luar. Karena misalnya Bapak Ibu guru memberi hukuman biar tidak terlambat, anak-anak datang lebih awal, bukan dari dalam dirinya karena takut dihukum. Ngoten. Ini tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang bermotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka, misalnya fisiknya, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan ini juga dari eksternalnya, tingkatannya sama dengan motivasi yang pertama yang hukuman itu, tetapi ini kadang orang melihatnya ke arah positif, padahal tidak. Karena anak-anak hanya misalnya akan diam jika diberi permen, berarti anak-anak hanya menginginkan permennya, bukan sadar dirinya atau dari dalam dirinya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang kita pengen ada di dalam diri anak-anak kita. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa ya jika saya akan melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai dan mereka lakukan, karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini akan membuat seseorang itu memiliki disiplin dari dalam dirinya. Selanjutnya, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau gagal itu karena hukuman, kalau sukses disiplinnya itu melihat konsekuensi dan restitusi. Ini istilahnya aneh-aneh guys. Pada kenyataannya terkadang kita sudah melakukannya, tapi istilahnya saja yang diganti. Untuk hukuman ini tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah karena dari gurunya berupa hukuman fisik dan psikis. Untuk konsekuensi itu terencana, kita sudah misalnya di dalam suatu kesepakatan kelas, jika datang terlambat membayar denda, kan ada gitu lah. Ini termasuk konsekuensi. Terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman karena guru itu selalu memonitor murid. Yang ketiga adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Kalau anak yang berbuat salah di restitusi ini, kita harus mencari solusi, dan solusinya itu anak-anak yang menentukan sendiri. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol guru. Guru itu sebagai penghukum, guru itu sebagai pembuat rasa bersalah, guru itu sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Ada 5 ini, 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama tadi guru sebagai penghukum. Itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini posisi biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Maka untuk yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi, tetap mengawasi anak-anak. Yang kelima, manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tetapi terkadang anak-anak kan belum bisa sampai berpikiran sejauh, mungkin ada kalimat-kalimat untuk memancing anak-anak untuk menemukan solusinya. Tetap ada kalimat-kalimatnya yang untuk memancing anak-anak. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, kita sebagai guru menghukum anak hormat bendera selama 1 jam di depan tiang bendera, misalnya, itu adalah contoh penghukum. Untuk yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini contohnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja diulangi. Ini pembuat rasa bersalah sehingga anak-anak merasa bersalah. Oh iya, aku salah. Mulai dari kalimatnya. Yang ketiga, teman. Nah, ayo dong bantu ibu sekali saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain-kali jangan diulangi ya. Itu sebagai guru sebagai teman. Untuk pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pulang sekolah kamu beli lagi ya. Itu kita tetap memantau. Yang kelima, manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu biasanya yang diucapkan. Maka, yo selanjutnya. Nah, ini mohon dijawab Bapak Ibu, boleh bersama-sama. Di mana posisi kontrol saya sebagai guru? Tadi ada 5, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, terus ada apa yang keempat, pemantau ya, pemantau, dan terakhir ada manajer. Monggo. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Monggo. Pembuat rasa bersalah. Ngoten atau ada yang lain jawabannya? Terus dilihat dulu. Monggo. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kenapa? Nah. Terus. Nah, betul Pak Cai. Pembuat rasa bersalah. Terus selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Betulkah? Coba. Oke. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Pemantau atau manajer? Manajer atau pemantau? Manajer. Terus, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Iya, betul teman. Nah, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas.
Pemantau. Coba. Iya, pemantau. Soalnya ada sebab, ada akibat kalau pemantau. Nonton. Nah, sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nonton. Nah, kenapa keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Kalau lingkupnya sekolah, kalau kelas. Sebelumnya Pak, sebelumnya dulu. Nah, di sini. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas itu anak-anak yang menentukan sendiri dari apa yang mereka yakini. Misalnya anak-anak ada yang datang terlambat sehingga membuat keyakinan kelas tidak boleh datang terlambat, misalnya seperti itu. Itu dalam keyakinan kelas atau sekolah itu tidak disarankan untuk memakai kata-kata tidak memakai kata-kata dilarang, itu tidak boleh, ya. Terus jangan, itu juga tidak boleh. Jadi misalnya anak-anak ada kesepakatan tidak boleh datang terlambat, kita ganti menjadi datang tepat waktu. Terus contohnya lagi, tidak boleh makan di kelas. Sudah ada kesepakatan seperti itu. Jadi anak-anak nanti ketika membuat keyakinan kelas tulis apa, nanti ketika disepakati bukan tidak boleh. Itu kata-kata yang tidak disarankan digunakan dalam keyakinan kelas. Atau monggo siapa yang bisa tidak boleh makan di kelas, bisa diganti menjadi betul Bu Aisyah, makan saat istirahat itu. Terus ada lagi, dilarang membuang sampah sembarangan. Boleh, buangan sampah pada tempatnya boleh, betul. Atau selalu menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Kita rubah kata-kata tidak dilarang, jangan menjadi kata-kata yang lebih yang lebih halus dan mudah dipahami anak-anak, tanpa melanjutkan atau meneruskan adanya hukuman. Misalnya jika berkata kotor didenda 5.000, itu tidak boleh, ya cuma berbicara dengan sopan saja, Terus untuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ini kata-kata yang biasa yang digunakan adalah setiap orang pasti melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan ini, biasanya seperti itu. Agar anak tersebut jika melakukan kesalahan itu dia tidak terdoktrin kalau sudah takut duluan makan.
Jadi nanti enak untuk berbicaranya dengan anaknya, berdialog dengan anaknya, seperti itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu contohnya itu biasanya kamu tahu, kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, seperti itu. Yang ketiga, terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati apa, seperti itu. Nanti anak biar berpikir untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa toh, misalnya seperti itu. Nah, menstabilkan identitas ini banyak ada kata-katanya. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi nanti kita tekankan bukan tidak apa-apa terus anak-anak bisa berbuat salah seenaknya, bukan. Ini adalah kata-kata awal untuk melanjutkan yang di memvalidasi sama menanyakan keyakinan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, hanya ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa seperti itu, berhak. Terus apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kita menstabilkan anaknya dulu dengan ucapan-ucapan seperti itu agar anaknya tenang dan enak untuk diajak berkomunikasi. Selanjutnya ada memvalidasi tindakan yang salah. Ini prinsipnya setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini biasanya kita melanjutkannya dengan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, tapi kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lain. Betul. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini prinsipnya ada di teori kontrol. Pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri itu tadi, motivasi intrinsik tadi. Itu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa toh? Nah ini bukan hanya ini kata-katanya bisa diluaskan lagi. Intinya itu di sini itu anak akan mencari solusinya sendiri. Misalnya kalau kamu datang terlambat tadi, kamu mau jadi orang seperti apa toh, kan gitu ya loh. Kamu tadi bilangnya mau jadi anak disiplin. Nah, kalau disiplin itu harus apa ya? Nanti dia akan berpendapat mengenai solusi dari masalahnya. Nah, di sini ada contoh. Ada contoh kemarin yang saya dapatkan di lokal karya itu ada sebuah ilustrasi cerita. Ada guru dan muridnya itu ketika piket lari ke kantin, dia tidak mau piket karena capek katanya. Terus dipanggillah oleh guru karena gurunya mendapatkan laporan kalau si anak tadi tidak mau piket. Monggo, ini adalah contoh segitiga restitusi. Suaranya tidak masuk ya Pak?
Ini tadi namanya Ciko, dia bosan. Nah, makanya tadi yang pertama yang dilakukan gurunya adalah menstabilkan identitas. Tadi gurunya berkata, Ciko, tahu kenapa dipanggil ke sini? Kan seperti itu. Nggak tahu aku, kan gitu. Terus kita berbicara lagi. Gini ya Ciko, ibu mendapat laporan, terus bla 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 dari teman-temannya. Nah, tidak apa-apa Ciko, karena semua orang melakukan kesalahan juga. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Itu contoh untuk menstabilkan identitas. Terus, ayo Ciko, alasannya kamu melakukan itu bagaimana? Tadi ada kata-kata seperti itu dari ibu gurunya. Terus dia bilang bosan dan sebagainya. Itu menanyakan atau memvalidasi tindakan yang salah. Apakah seperti itu benar menurut Ciko? Kan seperti itu. Salah Bu, kan gitu. Terus yang terakhir itu untuk solusinya Ciko akan melakukan piket bersama teman-temannya secara disiplin lagi, tertib lagi, dan dia mau melakukannya. Setelah itu kesepakatannya adalah dia boleh jajan makan seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum itu monggo mungkin ada pertanyaan, saran atau pendapat dari Bapak Ibu guru, 1 atau 2 juga tidak apa-apa, monggo. Oke, monggo. Baik, terima kasih. Nah, ini bermanfaat ya, apapun ilmunya itu sangat bermanfaat. Dari pemaparan dari Guru Ir tadi terkait dengan bagaimana sikap guru dan teori-teori dan indikator-indikator yang ada, guru itu bisa berperan menjadi banyak hal tadi, manajer, teman, atau apapun tadi, atau pendukung dan yang lainnya. Itu beberapa aspek tadi memang sesuatu yang melekat dari seorang pendidik ya. Dan itu memang kesemuanya itu harus ada bagi saya, tidak satu persatu, tidak di mana. Karena gini, teorinya bahwasannya apa yang telah dipaparkan tadi itu kan peranan sebagai guru dan apa yang harus disampaikan itu mungkin alangkah bisa sempurna itu apabila semua itu sebanding lurus dengan kondisi psikologi siswa. Ini karena apapun ya yang disampaikan itu aspek utama itu adalah salah satunya kondisi psikologi siswa. Ya, masing-masing tingkatan itu suasana kondisi fisiologi siswa itu berbeda-beda. Kelas 1, kelas bawah, kelas atas, bahkan sampai tingkat menengah itu memiliki kondisi psikologi yang berbeda. Maka pentingnya untuk memahami psikologi pendidikan di samping teori-teori apa yang harus dilakukan oleh guru. Karena dalam teori pendidikan ada istilahnya humanistik dan ada namanya behavioristik. Humanistik itu suatu hal yang penting untuk mengetahui bagaimana kondisi psikologi siswa dan memanusiakan manusia siswa. Seperti itu. Apabila kita hanya melihat satu arah, guru harus bagaimana, belum tidak memperhatikan siswa, itu nanti akan adanya satu arah. Nah, dalam hal ini saya juga ada sebuah referensi. Kalau dalam teori ilmu pendidikan Islam, dalam suatu hadis itu dikatakan bahwasanya dalam mendidik anak itu dibedakan ada 3 fase: 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. Ini membutuhkan teori-teori yang berbeda pula. Jadi tidak bisa disamakan. Tergantung yang kita hadapi objeknya, siswanya itu psikologinya bagaimana.
Kalau kita hanya patokan harus menjadi teman terus, bisa dilamar anak bisa ngelamar. Kalau kita menjadi pendukung terus, itu akan menjadi musuh. Kalau kita menjadi seorang manajer terus pada anak tanpa memperhatikan psikologi, akan ditinggal anak pula. Jadi yang paling utama itu juga harus memperhatikan faktor psikologi. Contoh, dalam 7 tahun pertama itu kalau dalam sebuah hadis dikatakan perlakukanlah anak sebagai raja dalam anak usia 7 tahun pertama. Apapun yang dibutuhkan anak itu, orang tua harus bisa mengoptimalkan kasih sayang dan bisa melayani anak. Itu usia 7 tahun pertama. Kemudian 7 tahun kedua harus bisa diterapkan secara militer, disiplin penuh. Anak usia 7 tahun kedua berarti 8 tahun sampai 14 tahun. Ini kalau tidak disiplin, tidak diperhatikan betul, bisa ngelamar. Itu dianggap teman gurunya. Nah, tidak akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini kayaknya sesuai dengan teori apa dalam hadis tersebut, itu sesuai dengan teori pendidikan sekarang. Anak pada waktu usia 7 tahun kedua, kok orang tua tidak bisa menerapkan disiplin, itu pasti nanti akan terlewat suasana disiplin. Tidak akan tahu anak akan kewajibannya. Tuh. Ini saya juga menerapkan masalahnya, bukan teori saja. Saya itu menerapkan pada anak saya. Anak saya karena usianya sudah 7, ada yang 7 tahun kedua. Saya menerapkan kalau bangun pagi subuh harus tangguh. Enggak, tadi saya berujuk dari tenang. Akhirnya terbiasa kalau subuh Ramadan ya pasti pagi. Kalau dulu saya biarkan 7 tahun pertama apa maunya beli jajan, oke. Seperti itu, karena itu butuh maksimal kasih. Bukan berarti melakukan disiplin itu tidak kasih sayang. Bentuk kasih sayang yang metodenya seperti itu. Kemudian 7 tahun ketiga, dalam hadis itu dikatakan perlakukanlah anak itu sebagai teman. Ini harus betul-betul komunikasi betul-betul efektif. Kita harus bisa, jangan sampai anak itu punya pemikiran apapun tanpa diketahui orang tua. Ini penting sekali kita mengetahui progres bagaimana anak itu memiliki perilaku. Maka dalam 7 tahun ketiga berarti artinya usia berapa itu? Ke atas itu komunikasi harus interaktif sama anak, kemana, punya program apa, orang tua harus tahu apa itu. Nah ini kayaknya ada korelasi dengan apa peranan guru sama psikologi anak tersebut. Nah, mungkin ini saya saya punya sebuah pengetahuan terkait dengan mungkin ada korelasi dengan materi yang telah disampaikan oleh Bu Linda. Terima kasih. Terima kasih Pak Fauzi. Begini, ini karena budaya positif itu lebih ditujukan kepada guru. Ini harus dipahamkan dulu kepada guru, karena setiap anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi sikap kita sebagai guru untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya itu dipahamkan di budaya positif ini. Untuk selanjutnya, untuk masalah tetap semuanya berkorelasi Pak Fauzi. Untuk selanjutnya itu masih ada di modul-modul yang lain. Ini dipahamkan dulu. Ini nanti modul kedua itu nanti lebih ke psikolognya anak. Guru lebih berkorelasi lagi, berhubungan lagi dengan anak seperti apa. Dan ini untuk aksi 1.4, modul 1.4 saya ini masih ke gurunya. Tetap nanti kita melihat ke anaknya. Soalnya tetap Pak, kita korelasinya itu tetap yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang memanusiakan manusia, tetapi ada cara-caranya. Cara yang pertama ini tadi di budaya positif. Guru tidak harus menjadi semuanya. Posisi mana yang lebih efektif disesuaikan.
tidak harus semuanya dicakup atau semuanya itu disesuaikan. Ketika nanti menjadi teman, ya harus menjadi teman. Ketika menjadi seorang manajer, ya kita harus menjadi seorang manajer. Nah, nanti lebih jelasnya monggo yang mau ikut guru penggerak, nanti ada di situ modul-modulnya, atau nanti saya sharekan beberapa modul tentang isiannya selanjutnya. Karena ini aksi nyata 1.4 tentang budaya positif, tentang bagaimana sih kita sebagai guru, kita harus melihat itu tadi, kita harus merubah paradigmanya, kita tetap mengacunya kepada profil pelajar Pancasila. Itu yang kedua, kepada teori kontrol seorang guru tadi, motivasi perilaku manusia, terus ada keyakinan kelas atau sekolah, dan yang terakhir ada segitiga restitusi ketika kita melaksanakan atau menghadapi anak-anak yang bermasalah. Maka itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas rawuhnya di acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan baik kata dan perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak tadi sudah istirahat kan? Setelah ini kita akan membuat apa? Keyakinan kelas. Bu, kenapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu terlalu seperti mengkang sampean, ya toh? Nah, tapi kalau keyakinan kelas, sampean yakin bisa menjalankannya, ya. Tetap keyakinan kelas itu sebuah aturan, tapi aturan yang sampean yakini bisa dilakukan, yang sampean bisa melakukannya, yang bisa sampean apa? Amalkan, kerjakan, ya, dan tidak melanggarnya. Tapi dari mana? Dari dirinya sampean sendiri. Sekarang setiap kelompok coba diskusikan, ya, diskusikan membuat keyakinan kelas 2, ya, dengan aturannya bagaimana Bu membuat keyakinan kelas 1? Jangan panjang-panjang kalau membuat kalimat. Yang kedua, jangan ada kata jangan di depannya. Tidak boleh di depannya. Kita membuat kalimat positif yang bisa sampean ingat, ya. Biar tidak seolah-olah menghukum sampean, tidak boleh, tuh ya. Jangan ya. Nanti kalau ada ya tidak apa-apa. Nanti kita betulkan atau kita diskusikan bersama-sama enaknya bagaimana. Oke, diskusikan dulu. Ayo. Setelah itu nanti sama nuliskan di kertas post-it ini, ya tak? Nanti perwakilan kelompok silakan menempelkan di
depan. Bisa? Nah, oke. Ya, nah, coba dituliskan. Ya, boleh. Apa enggak? Jangan. Kata-katanya, ayo. Kenapa? Kalau bicara bicara kata bicara. Apaan nih? Ya. Yang panjang-panjang ya. Yo. Kalau sudah silakan ditambahkan. Sudah? Kelompoknya Selo sudah? Silakan ditambah, enggak apa-apa. Ayo. Tambah. Satu saja, nggak usah dua, satu post-it satu. Nah, sekarang sudah ditempelkan di depan. Coba bisa maju. Kelompokkan yang kira-kira sama yang mana ya, bis? Misalnya di sini ada orang berbicara kotor, ada sebelahnya juga ada toh. Nah, kelompokkan. Misalnya ini di sini semua. Terus ini apa? Gitu ya. Cara di bawahnya kalau sama.
1. Oke. Ini berarti ada berapa kelompok sekarang? Ada 7. Ya. Di sini ada 7 yang berbeda. Oke. Ini tadi kelompok yang sudah dikelompokkan keyakinan kelas yang menurut Mbak Jiska itu sama. Nanti kita diskusikan bersama enaknya seperti apa ya, gitu ya. Oke. Yang pertama, dilarang berkata kotor di kelas, dilarang berbicara kotor. Ketika berbicara kotor harus bicara baik dan sopan. Ya, ada kata-kata berbicara kotor. Kalau bisa jangan menggunakan kata dilarang. Tadi Bu Ir awal sudah bilang toh, jangan menggunakan kata dilarang, tidak boleh, jangan ya toh. Nah, enaknya kita ganti menjadi apa ya? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Atau ini ketika berbicara kotor atau berbicara baik dan sopan di kelas, kan juga enak toh? Nah, berarti kalau harus jangan kata harus sih, langsung saja berbicara baik dan sopan di kelas. Ya, kelompok 1 ini di keyakinan kelompok 1 ini ada dilarang berkata kotor kan? Nah, kita ganti menjadi berbicara baik dan sopan di kelas. Oke, kita dapat 1 keyakinan. Yang kedua, dilarang bermain bola di kelas, tidak boleh makan meja, tidak boleh makan di kelas. Ini berbeda ini. Nah, sekarang dari sini dilarang bermain bola di kelas, kata-katanya gimana enaknya? Ayo, jangan kata jangan, ayo. Bermain ketika istirahat. Setuju apa tidak? Kita ganti ya. Yang dilarang bermain bola menjadi bermain saat istirahat. Dapat 2 sekarang. Yang ketiga, tidak boleh makan di kelas. Nah, ini makan saat istirahat. Apakah begitu? Oke, makan. Kalau minum boleh ya. Oke, kalau minum boleh. Kalau main haus di kelas tidak apa-apa minum. Tapi kalau makan ketika istirahat. Sudah dapat berapa? 3. Nanti Bu ini coba satu yang berpendapat enaknya bagaimana ya. Nah, menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan nyaman. Nah, ini kata-katanya bagaimana? Hah? Sudah pas? Ayo, siapa yang berpendapat? Betul? Sudah pas? Sampun. Nah, kata-katanya sudah pas. Tetapi ini kepanjangan. Coba Mbak Rokun. Menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan nyaman. Kalau menjaga lingkungan kan sudah mesti bersih. Enaknya diganti apa ya Mbak? Betul ya? Menjaga lingkungan agar tetap nyaman. Menjaga lingkungan agar tetap nyaman. Ayo, siapa lagi yang mau berpendapat? Apa? Bib, bagaimana Sabib? Menjaga lingkungan agar tetap nyaman sama? Siapa lagi? Sudah? Itu saja? Oke, menjaga lingkungan agar tetap nyaman. Oke, berarti yang keberapa ini? Keempat, menjaga
dengan baik. Kalau berteman dengan baik itu akan menjadikan apa toh? Rukun. Jadi kata-katanya diganti rukun saja. Bagaimana? Rukun dengan siapapun. Tidak hanya teman, siapapun. Adik kelas bisa, ya dah. Kalau adik kelasnya masuk, yuk ojo dibully, ya toh. Berarti harus rukun dengan siapapun. Sudah dapat berapa? 5. Oke. Sekarang tidak boleh berisik kelas kalau perkataan dulu sudah mengajar. Nah ini, ayo bagaimana enaknya? Hah? Sekarang ke-6 ya. Ada ini mendengarkan perkataan guru yang sedang mengajar, tidak boleh berisik di kelas. Lah enaknya ini jadi bagaimana ya? Hah? Mendengarkan penjelasan dari guru gitu. Oke. Mendengarkan penjelasan dari guru. Sudah dapat berapa? Oke. Ya. Terus yang ke-7, seragam harus dimasukkan. Dilarang mengeluarkan baju saat pelajaran. Nah, ini nih. Ayo, bagaimana enaknya? Ayo. Berpakaian rapi atau berseragam dengan lengkap. Lengkap, berseragam dengan rapi. Rapi itu sudah termasuk lengkap. Nanti berseragam dengan rapi. Sudah dapat 7 ya? Oh, apa lagi ya? Oh ini, laksanakan piket. Nah, ayo apa? Yang ke-8, melaksanakan piket tepat waktu atau piket dengan tertib sesuai dengan jadwal piket atau tertib dengan itu ya. Sudah ada 8. Coba nanti sama tuliskan lagi di sini di 8 di tulis post-it sesuai dengan yang tadi satu. Tadi ini yang nomor 1 tadi tentang berbicara kotor. Diulangi lagi, ditulis tadi kata-katanya bagaimana. Ini yang apa ini? Bermain bola. Tadi bagaimana kata-katanya? Ini yang ketiga, makan. Masalah makan di kelas tadi. Kasih dulu. Ini ada 8 berarti ya. Yang kelompoknya apa Adil itu yang siapa? Piket saja. Dia tulis yang Kansa, yang membuli tadi. Terus yang Rotul, yang menjaga diri tadi. Ya. Terus yang apa? Kelompoknya Bangga, yang mendengarkan perkataan guru tadi. Apa kata-katanya tadi? Tulis lagi coba. Terus yang apa? Amel, yang baju tadi. Ya, silakan ditulis. Yuk. Ini Bu Iir apa? Bu Iir ambil lagi.
menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman, berteman dengan siapapun, makan saat jam istirahat, mendengarkan penjelasan guru, berpakaian dengan rapi, bermain berpakaian atau berseragam, berseragam ya, berseragam dengan rapi, bermain saat istirahat, piket sesuai jadwal, oke. Berbicara yang baik dan sopan. Boleh Bu ya tambah satu? Apa? Datang tepat waktu. Setuju apa tidak? Setuju. Tambah sini ya. Berarti ada berapa nak? Ada 9. Oke. Terima kasih sudah membuat keyakinan kelas ini ada 9. Semoga Bu Iis dan kalian semua dan sampean-sampean bisa melaksanakannya dengan keyakinan di dalam dirinya masing-masing. Bisa dimengerti? Bisa. Oke.